Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufzani Kenayo Agustin dengan NIM 86054735. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan, khususnya bagaimana filsafat ilmu memperkuat eksistensi pendidikan menjadi alat analisis persoalan pendidikan serta penerapan dalam praktik pendidikan. Pendidikan bukan hanya proses transfer pengetahuan, tetapi juga proses membentuk manusia yang berpikir, berkarakter, dan mampu hidup bermakna. Karena itu, pendidikan membutuhkan landasan ilmiah dan filosofis agar arah, metode, serta nilainya yang jelas. Yang pertama yaitu ada bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan dan nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting sebagai dasar berpikir kritis terhadap ilmu pendidikan. Perannya dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama yaitu memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjawab pertanyaan mendasar, apa hakikat pendidikan, mengapa pendidikan dilakukan, dan apa tujuan pendidikan. Pertanyaan tersebut membuat ilmu pendidikan memiliki identitas yang jelas serta disiplin ilmu. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mengajar, tetapi sebagai usaha sadar untuk mengembangkan moral serta intelektual, sosial, dan spiritual manusia. Dengan demikian, filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tidak kehilangan arah di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Yang kedua, yaitu ada memperkuat keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan berkembang secara ilmiah melalui metode penelitian, pengujian teori, pendekatan rasional, dan evaluasi kritis. Artinya, kebijakan dan praktik pendidikan tidak boleh hanya berdasarkan kebiasaan atau asumsi, tetapi juga berdasarkan fakta, data, logika, dan penelitian. Contohnya, metode pembelajaran aktif diterapkan karena terbukti melalui penelitian dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa. Jadi, filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Yang ketiga, ada memperkuat nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan tidak bebas nilai. Pendidikan selalu berkaitan dengan moral, etika, keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab. Filsafat ilmu membantu menentukan nilai apa yang harus dijunjung dalam pendidikan. Misalnya, pendidikan bukan hanya mengajar nilai akademik tinggi, tetapi juga membentuk karakter seperti kejujuran, disiplin, toleransi, dan empati. Karena itu, filsafat ilmu berfungsi sebagai pengontrol agar pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia pintar, tetapi juga manusia yang bijaksana. 2, yaitu pendidikan. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan pendidikan dan filsafat ilmu bersifat timbal balik. Jadi, filsafat ilmu memberi dasar bagi pendidikan, maka praktik pendidikan yang bermakna juga memperkaya filsafat ilmu. Pendidikan yang baik akan melahirkan pengalaman baru, tantangan baru, serta refleksi baru tentang manusia dan pengetahuan. Contohnya yaitu perkembangan pembelajaran digital, munculnya pertanyaan filosofis seperti apakah teknologi dapat menggantikan peran guru? Bagaimana menjaga nilai manusia dalam pembelajaran daring? Apakah semua informasi digital dapat dianggap pengetahuan yang valid? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mendorong filsafat ilmu untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Yang ketiga yaitu ada filsafat ilmu disebut pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 aspek utama. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas hakikat atau inti suatu masalah. Dalam pendidikan, ontologi mempertanyakan apa sebenarnya pendidikan, siapa hakikat peserta didik, dan apa tujuan belajar. Contohnya, apakah siswa dipandang hanya sebagai penerima informasi atau sebagai individu yang aktif dalam memiliki potensi unik. Dari sini muncul pendekatan berbasis pembelajaran yang lebih humanis dan berpusat data siswa. Yang kedua ada epistemologi, bagaimana pengetahuan diperoleh. Epistemologi membahas sumber dan cara memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pengajaran, proses belajar, validasi ilmu, dan cara berpikir kritis.
Contohnya, guru tidak hanya memberi hafalan, tetapi melatih siswa mencari informasi, menganalisis masalah, dan menyusun kesimpulan sendiri. Yang ketiga, ada aksiologi. Untuk apa ilmu digunakan? Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi mempertanyakan, apakah ilmu digunakan untuk kebaikan? Apakah pendidikan membentuk manusia yang bermoral? Contohnya, kemajuan teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk penyebaran hoaks atau penyalahgunaan informasi. Karena itu, pendidikan harus menanamkan tanggung jawab etnis dalam penggunaan ilmu. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Yang pertama ada kebijakan pendidikan. Dalam kebijakan pendidikan, penerapan kurikulum merdeka, yaitu kurikulum ini lahir dari pemikiran filosofis bahwa setiap manusia memiliki potensi dan gaya belajar berbeda. Karena itu, pembelajaran dibuat lebih fleksibel, konseptual, dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, ada dalam proses pembelajaran. Contohnya, guru menggunakan metode diskusi dan problem solving. Tujuannya agar siswa berpikir kritis, aktif bertanya, dan mampu memecahkan masalah nyata. Kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam dunia pendidikan karena menjadi dasar untuk memahami hakikat pendidikan, menjaga keilmuan pendidikan, dan mengarahkan nilai-nilai yang harus diwujudkan dalam proses belajar. Filsafat ilmu juga menjadi pisau analisis melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi untuk mengkaji berbagai persoalan pendidikan secara mendalam dan kritis. Di sisi lain, pendidikan yang bermakna akan terus memperkaya perkembangan filsafat ilmu. Karena perubahan zaman selalu menghadirkan tantangan dan refleksi baru. Oleh karena itu, pendidikan dan filsafat ilmu merupakan dua hal yang saling berkaitan dan saling memperkuat demi terciptanya pendidikan yang ilmiah, manusiawi, dan bermakna. Baik, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang filsafat ilmu dalam pendidikan. Terima kasih teman-teman yang telah menonton dan semoga ilmu-ilmu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.